Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang merupakan kelompok ganjil akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami mengangkat tema yakni penelitian studi kasus dalam mata kuliah metodologi penelitian kelas B2 dengan dosen pengampu Bapak Hermanto Rohman, SOS MPA. Adapun berikut merupakan anggota dari kelompok 10 yang merupakan kelompok ganjil. Yang pertama, saya sendiri, Pierre Agara Pratama dengan NIM 1047. Yang kedua, Julvia Nurlaila F dengan NIM 1067. Yang ketiga, Ferry Fernanda dengan NIM 1073. Pembahasan pertama yakni mengenai definisi dari studi kasus menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo MSI pada tahun 2017 halaman 5 menyimpulkan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya, target penelitian studi kasus adalah hal yang aktual atau real life dan unik, bukan sesuatu yang sudah terlewati atau dalam masa lampau. Kemudian pendapat selanjutnya yakni menurut Merriam dan Tisdale pada tahun 2015 mendefinisikan bahwa studi kasus sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari bounded system, yakni sebuah sistem yang tidak bisa terlepas dari satu kasus dengan kasus yang lain, karena dalam studi kasus memunculkan adanya bagian-bagian sistem yang bekerja secara terintegratif dan berpola dengan yang lain. Dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah suatu eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau juga beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu. Nah, dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian yang dimana peneliti dapat menggali suatu fenomena tertentu, dalam hal ini kasus, dalam suatu waktu dan kegiatan yang dapat berupa program, event, proses, institusi, maupun kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Kemudian terdapat tujuan dari studi kasus itu sendiri. Menurut Yin pada tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan penelitian studi kasus adalah tidak sekadar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, namun untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Adapun pendapat lain yakni menurut Steck pada tahun 1984 menyatakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang tengah diteliti. Nah, studi kasus ini dapat dilakukan dengan cara yakni yang pertama, melakukan analisis mendetail mengenai kasus dan situasi tertentu. Yang kedua, berusaha memahaminya dari sudut pandang orang-orang yang bekerja ataupun tinggal di sana. Yang ketiga, mencatat berbagai macam pengaruh dan aspek-aspek hubungan komunikasi dan juga pengalaman. Yang keempat, membangkitkan perhatian pada cara faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain. Nah, jadi dalam riset studi kasus memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang detail dan juga kaya yang menyangkut dimensi-dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa kasus kecil dalam rentang yang luas. Nah, studi kasus yang baik menyoroti berbagai faktor yang mengatur komunikasi dalam situasi tertentu, melukiskan keunikannya, dan juga menawarkan pemahaman-pemahaman mendalam yang memiliki relevansi lebih luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari penelitian studi kasus. Yang pertama adalah menempatkan objek penelitian sebagai sebuah kasus. Dalam sebuah penelitian
Dalam sebuah penelitian studi kasus, seorang peneliti harus dapat memahami bagaimana cara menempatkan sebuah objek atau sebuah target penelitiannya untuk dijadikan kasus. Yang kedua adalah memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Bersifat kontemporer di sini maksudnya adalah sebuah kasus yang akan diteliti merupakan sebuah kasus yang sedang terjadi atau merupakan sebuah kasus yang sudah selesai terjadi, akan tetapi memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian. Nah, untuk menjelaskan kontemporernya tersebut, penjelasan tentang fenomena harus dibatasi dalam kerangka waktu tertentu. Di samping dengan menggunakan kerangka waktu, pembatasan juga dapat dilakukan dengan menggunakan ruang lingkup terjadinya kejadian suatu fenomena atau suatu peristiwa. Yang ketiga adalah dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Sama seperti pada penelitian kualitatif yang lainnya, pada penelitian kualitatif studi kasus juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti sebuah kejadian yang nyata. Yang keempat adalah penggunaan berbagai sumber data. Menggunakan berbagai sumber data dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah data yang terperinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Di samping itu, penggunaan data yang didapat dari berbagai sumber akan dimaksudkan untuk mencapai validitas dan reliabilitas penelitian. Yang kelima adalah menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Pada penelitian studi kasus, teori dapat digunakan baik untuk menentukan arah, menentukan konteks, maupun menentukan posisi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu cara pengumpulan data. Nah, cara pengumpulan data pada penelitian studi kasus dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, atau dokumentasi yang lainnya yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis data tersebut untuk dianalisis sesuai dengan peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua adalah rekaman arsip yang terdiri dari rekaman-rekaman, peta, data survei, daftar nama, atau yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah wawancara secara mendalam yang biasanya dilakukan secara langsung kepada informan. Yang keempat adalah observasi secara langsung. Yang kelima adalah observasi partisipan. Dan yang keenam adalah perangkat fisik atau kultural yang berupa peralatan teknologi, alat atau instrumen, ataupun pekerjaan seni. Selanjutnya adalah penyusunan dari studi kasus. Seorang peneliti harus memahami apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian. Dalam penelitian studi kasus, hal-hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian. Menyusun sebuah pertanyaan penelitian merupakan salah satu hal yang utama dan salah satu hal yang paling utama dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Langkah pertama dalam sebuah penelitian adalah menyusun pertanyaan penelitian yang akan digunakan sebagai bahan pengumpulan data. Yang kedua adalah menentukan desain dan instrumen penelitian. Subjek penelitian memiliki hubungan yang erat dengan desain atau instrumen penelitian. Untuk menentukannya itu, peneliti pada tahap ini akan menentukan atau memilih instrumen yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam proses penelitian. Dari data-data yang sudah terkumpul, nantinya akan dianalisis oleh seorang peneliti yang nantinya dapat diketahui hasil akhir dari penelitian ini. Pengumpulan data sendiri dapat dilakukan dengan observasi, dengan survei, atau dengan interview. Nah, pada umumnya, pada studi kasus, pengumpulan data yang biasa atau sering dilakukan adalah dengan cara wawancara secara mendalam. Yang keempat adalah menentukan teknis analisis data. Dalam studi kasus, dalam analisis data, menurut Munhal pada tahun 2001 menyatakan bahwa penelitian kualitatif seringkali menggunakan analisis induktif untuk mengidentifikasi tema yang muncul pada hasil penelitian.
Yang kelima adalah mempersiapkan laporan studi kasus. Dalam setiap penelitian, pada bagian akhir peneliti harus membuat sebuah laporan yang memuat hasil akhir dari penelitian tersebut. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus dari fenomena efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dalam urusan kependudukan. Pengalaman yang berkaitan dengan proses pelayanan publik ini dimulai pada pertengahan tahun 2018, di mana saya yang saat itu berusia 18 tahun mulai mengurus berkas-berkas untuk mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Dalam prosesnya, ternyata harus melalui susunan hierarkis birokrasi dimulai dari tingkat RT dan RW, desa atau kelurahan, kecamatan, baru kemudian menuju Dispenduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku tupoksi pemerintahan bidang kependudukan. Dan di tiap-tiap susunan hierarkis tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berkas-berkasnya adalah 1 hari kerja, terkecuali pada Dispenduk Capil yang memakan 14 hari kerja untuk mengurusnya. Sehingga proses memakan waktu sekitar sebulan atau bahkan lebih, dikarenakan pada saat itu saya merupakan siswa SMA kelas 12 yang tidak bisa terlalu sering meninggalkan pelajaran. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat. Sedangkan implikasinya, sebagaimana diketahui, sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kini berharap kecepatan dan ketepatan dalam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, karena pemerintah menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat terhadap urusan administratif, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, dan lain-lain yang bersifat kewajiban sebagai masyarakat sipil. Di dalam birokrasi pemerintah, tentunya terdapat banyak masalah dalam memberikan pelayanan seperti kurangnya efisiensi berdasarkan pengalaman yang saya sebutkan tadi. Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif, serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Hal ini semestinya bisa didapatkan ketika pemerintah benar-benar punya komitmen yang kuat untuk membenahi permasalahan ini dengan serius. Pengembangan inovasi pada birokrasi di Indonesia terkesan lambat dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang serba cepat karena pengaruh teknologi dan informasi. Maka, tidak heran jika masyarakat terkadang merasa paling malas jika harus berurusan dengan aparat birokrasi, baik dalam tingkatan paling rendah seperti kelurahan, sampai pada tingkatan kementerian atau pusat. Hal ini dikarenakan oleh paradigma masyarakat yang cenderung membangun anggapan bahwa berurusan dengan aparat birokrasi adalah hal yang berbelit-belit dan panjang, diperparah dengan kondisi oknum yang terkesan cuek dan mengabaikan, jikalaupun melayani dengan setengah hati dan cenderung mempersulit, sehingga pengguna layanan merasa harus memberikan stimulus dalam mempercepat segala urusan yang ada, padahal sudah dipahami bahwa tugas dan fungsi utama birokrasi adalah sebagai lembaga pengabdi dan pelayan masyarakat. Namun, seringkali tidak terwujud dengan optimal. Hal inilah yang menyebabkan disfungsi pada birokrasi. Inovasi dalam pelayanan publik dibutuhkan untuk mengubah sikap dan paradigma dari masyarakat itu sendiri. Terdapat berbagai strategi maupun langkah dalam upaya mengubah sikap masyarakat tersebut. Menurut Kurnia Edi tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu teori yang dapat mengubah sikap adalah pendekatan fungsional yang menunjukkan bahwa mengubah motivasi dasar individu dapat mengubah sikap individu terhadap suatu objek tertentu. Dengan demikian, diperlukan strategi inovasi yang cenderung memposisikan fungsi dari produk jasa yang diunggulkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dari lembaga maupun instansi publik. Karena bagaimanapun, lembaga pemerintah tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat kebutuhan pelayanan umum maupun dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Dengan demikian, perlu membangun birokrasi yang lebih efisien dan efektif, dapat menjawab segala perkembangan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Pembangunan birokrasi dan inovasi harusnya bisa dilakukan dengan memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik itu,
orientasi terhadap prosedur harus digusur dengan orientasi baru, yaitu orientasi pada hasil. Hal ini bisa dilakukan dengan mengganti ukuran penilaian kinerja para pejabat birokrasi yang tidak lagi berdasar atas compliance, tetapi atas dasar hasil yang diwujudkan. Kalau hasil yang diwujudkan memuaskan masyarakat, pejabat birokrasi itu harus dinilai memiliki kinerja yang baik, walaupun untuk itu ia harus melanggar ketentuan dan prosedur. Ukuran kinerja tidak boleh dilakukan dengan hanya melihat proses dan mengabaikan hasil. Pengabaian terhadap proses dapat dilakukan kalau proses yang ditentukan tidak lagi menjamin hasil yang paling optimal bagi kepentingan publik. Sehingga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan dari penduduk berkaitan dengan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan. Inovasi penyelenggara pelayanan publik perlu diwujudkan demi mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Artinya, keberhasilan penyelenggara pelayanan tergantung dari kualitas pemberi pelayanan itu sendiri. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.